Masuk ke alam liar. Musim semi tahun lalu, ketika saya berjalan-jalan dengan anjing saya di sekitar kolam di belakang rumah kami di Finlandia. Saya melihat beberapa anak laki-laki sekitar kelas 4 atau 5 sedang memancing. Saat hari semakin siang, saya kembali melihat semakin banyak anak Finlandia yang berada di luar rumah tanpa pendampingan orang tua, mengendarai sepeda mereka, berenang di sekitar kolam, dan berjalan-jalan dengan membawa pancing. Dan tidak hanya saat udara menjadi hangat saja, anak-anak itu berada di luar rumah untuk menjelajah alam. Saya melihat hal yang sama selama musim dingin. Di musim dingin, saya punya kebiasaan berlari mengelilingi kolam yang lebih besar dekat rumah kami, yang saat itu membeku, dan di suatu pagi saya terkejut saat melihat sekitar 50 anak berada di atas es sedang berski lintas alam dengan guru-guru mereka. Para murid itu kelihatannya masih di kelas 1 atau 2. Di kesempatan lain, masih di kolam yang sama, saya melihat para remaja sedang memancing bersama guru mereka. Di hari yang sama, di bukit dekat kolam, saya melihat anak-anak sekolah dasar bermain kereta luncur, dan itu semua di hari sekolah. Guru mereka memberi izin dan bertanggung jawab mengawasi. Hanya beberapa ratus meter dari bukit tersebut, saya berkunjung ke sebuah taman kanak-kanak. Di sana, para guru mengatakan kepada saya bahwa kadang mereka pergi ke hutan terdekat di mana para murid dapat belajar beberapa konsep matematika. Itu bagian yang paling disukai di sekolah dasar Finlandia, setidaknya untuk mayoritas anak, adalah suatu yang disebut kemah sekolah, di mana murid kelas 5 atau 6 Finlandia biasanya menghabiskan beberapa hari dengan guru mereka di alam. Untuk menuju lokasi kemah sekolah, para murid dan saya naik bus selama 1,5 jam dari Helsinki, dan untuk beberapa hari kami tinggal di sebuah pusat pembinaan atlet, tempat kami menjalani berbagai kegiatan yang menyenangkan dan menuntut kemampuan fisik. Tahun lalu, Mina Raiha membawa murid kelas 6-nya ke beberapa tempat wisata. Dalam pengalaman saya, guru Finlandia tampak sering membawa anak didik mereka ke luar kelas. Dalam bukunya Last Kid in the Wood, Anak Terlahir di Hutan, di tahun 2008, Richard Louv memuji bangsa Nordik ini karena mendorong penyelenggaraan pendidikan berbasis lingkungan, yang mana Finlandia telah memindahkan sejumlah pengalaman ruang kelas yang substansial ke alam atau komunitas sekitar. Halaman 205. Louv sangat terkenal berkat istilah ciptaannya, Nature Deficit Disorder, kurangnya bersentuhan dengan alam, untuk menyampaikan bahwa ada jurang yang menganga antara anak-anak dan alam. Louv 2011, dengan adanya kesadaran tentang gangguan nature deficit tersebut, Louv 2008 menyarankan agar Amerika mengadopsi komitmen Finlandia terhadap pendidikan berbasis lingkungan ini. Awalnya, saya merasa enggan untuk masuk dalam strategi Get into the Wild, masuk ke alam liar, karena saya bertanya-tanya, tidakkah ini terlalu Finlandia sentris? Di negara Nordik ini relatif mudah untuk nikmati dan menjelajah alam. Carilah citra satelit Finlandia, maka Anda akan melihat sebuah negara yang hampir seluruhnya tertutup dengan pepohonan dan danau. Saya ragu apakah para pendidik di negara lain di seantero dunia, terutama yang mengajar di sekolah perkotaan, dapat secara realistis mempraktikkan strategi ini. Namun kemudian saya ingat bahwa kontak yang teratur dengan alam merupakan hal yang vital bagi setiap orang. Di suatu kesempatan, saya berkunjung ke sebuah taman kanak-kanak hutan di sebuah kota Finlandia, di mana sekelompok anak berusia 5-6 tahun menghabiskan waktu sekitar
4 jam di luar ruangan setiap hari rata-rata, dan setelah itu saya mengirim surel ke Loeb meminta bantuannya untuk memahami manfaat dari pengaturan kelas semacam itu. Penelitian menegaskan bahwa alam dapat sangat membantu anak belajar membangun kepercayaan diri mereka, mengurangi gejala gangguan hiperaktif akibat kurangnya perhatian, menenangkan anak, serta membantu mereka untuk fokus. Kata Loeb dalam surelnya, ada beberapa indikasi bahwa alam memainkan peran untuk mengurangi bullying. Alam juga dapat menjadi penangkal obesitas dan kelebihan berat pada anak, serta memberi manfaat psikologis dan kesehatan fisik lainnya. Walker 2016a. Meningkatkannya fungsi kognitif imbuh Loeb selama bertahun-tahun diyakini terkait erat dengan pembelajaran berbasis lingkungan. Contoh yang paling baru, dia menunjukkan sebuah studi selama 6 tahun yang melibatkan lebih dari 900 sekolah dasar negeri Massachusetts, di mana para peneliti telah menemukan hubungan antara kehijauan sebuah sekolah di musim semi, ketika sebagian besar murid di Massachusetts menjalani ujian negara, dan prestasi sekolah baik di bidang bahasa Inggris maupun matematika, bahkan setelah disesuaikan dengan faktor sosioekonomi permukiman perkotaan, dikutip Walker 2016a. Waktu yang dihabiskan di alam, kata Loeb, jelas tidak sama untuk semua anak. Bagaimanapun juga, dia menyarankan bahwa sesuatu seperti taman kanak-kanak hutan dapat menjadi bantuan yang sangat besar, terutama bagi anak-anak yang tertekan oleh situasi yang ada di luar kendali mereka. Walker 2016a. Ketika Loeb menunjukkan dalam Last Kid in the Wood, ide pendidikan berbasis lingkungan sebenarnya bukan barang baru. Ide ini telah berusia lebih dari 100 tahun. John Dewey dalam bukunya di tahun 1899, The Wood, The School dan Society, Sekolah dan Madrasah, mendukung konsep ini. Pengalaman di luar sekolah memiliki aspek geografis, artistik, dan linguistik, ilmiah, dan historis. Semua ilmu muncul dari berbagai aspek dari bumi yang satu dan kehidupan ada di atasnya. Dikutip dalam Loeb 2018 halaman 203. Yang paling baru seperti yang dicatat Loeb dalam bukunya, Howard Gardner, profesor pendidikan di Universitas Harvard dan peneliti yang mengembangkan teori multiple. Howard Gardner, profesor pendidikan di Universitas Harvard dan peneliti yang mengembangkan teori multiple intelligence, menambahkan kecerdasan jenis lain ke dalam daftar kecerdasan alam. Loeb 2008. Bagi banyak guru, terutama yang bekerja di sekolah-sekolah perkotaan, mengajak siswa berski menjelajah desa atau memancing di kolam es sulit dilaksanakan. Lalu dari mana para pendidik bisa mulai pendekatan ini? Menurut pendapat saya, kita bisa memulai memikirkan beberapa tingkat yang berbeda ketika mengajak mereka bermain di alam. Dari tingkat yang relatif rendah hingga tinggi, kemungkinannya tidak terbatas, tergantung pada kurikulum yang Anda jalani. Sebagai contoh, di sekolah dasar kami menanam kentang di beberapa titik di ruang kelas saat membahas metode ilmiah memelihara kecebong ketika mempelajari siklus hidup katak, dan di bawah mikroskop mempelajari air kolam yang kami ambil dari tampungan air terdekat. Tahap kedua adalah melangkah keluar ruangan untuk mempelajari suatu pelajaran atau bagian dari suatu pelajaran. Sederhananya, Anda tidak perlu repot menyusun sebuah karya wisata tamasya berskala besar
Sebagai contoh, mendaki gunung atau mengunjungi taman botani. Tentu sangat menyenangkan, namun itu juga menuntut pengelolaan yang cukup signifikan dari guru. Menggunakan lapangan sekolah sebagai habitat suatu organisme dapat menjadi cara yang efektif untuk membuat para siswa berinteraksi dengan alam serutin mungkin tanpa perlu menghabiskan waktu membuat rencana pelaksanaannya. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang pernah saya buat dengan anak-anak sekolah dasar di Boston. Menuliskan observasi dan menyelidiki jurnal-jurnal sains mengenai objek alami seperti batu, buah pohon, cemara, dan bulu unggas yang ditemukan di lapangan sekolah, mendokumentasikan kehidupan liar di sekitar halaman sekolah menggunakan kamera digital, dan mengunggah foto-foto panduan online kami, serta mengumpulkan objek-objek alami, menguraikan dedaunan dan batu-batu besar untuk diletakkan di habitat cebong. Saya menyarankan agar Anda mulai berpikir tentang tempat-tempat alami yang dapat digunakan yang mungkin jaraknya dapat ditempuh dengan berjalan dari sekolah Anda. Di Boston, saya mengajar di sebuah sekolah dasar yang jaraknya hanya setengah mil dari sebuah kolam. Dan di sana kami berkebun, mendokumentasikan kehidupan liar yang kemudian kami unggah ke panduan lapangan digital. Mengumpulkan sampel dari kolam untuk mempelajari di kelas kami, dan berlomba bebek karet di sebuah aliran sungai dalam pelajaran matematika dan IPA. Tahap ketiga adalah menghijaukan sekolah melalui beberapa proyek sekolah. Mungkin dapat mulai dengan taman kupu-kupu, memberi makan dan mandikan burung, menanam pohon, atau membuat kebun. Tulis Loeb 2018 halaman 209. Untuk memulai proyek yang lebih besar, mereka dapat membuat kolam, jalan setapak, atau membersihkan sungai. Beberapa tahun lalu, saya bekerja di suatu sekolah di daerah perkotaan Massachusetts, tempat guru kelas 2 memadu kelas untuk mengembangkan dan memelihara teman sekolah yang luas. Pelaksanaan ini menjadi sumber kegembiraan dan rasa bangga yang positif untuknya dan juga para muridnya. Di sekolah lain, saya mengajar dengan seorang guru yang membangun feed fender, tempat makan burung, di luar jendela kelas sehingga para murid dapat dengan mudah mengobservasi dan mengidentifikasi burung-burung sepanjang tahun pelajaran. Antusiasme anak-anak terhadap makhluk bersayap ini sangat tinggi dan tampaknya berhasil memotivasi mereka menjadi pribadi yang gemar membaca, menulis, dan belajar. Sebagai guru, kita tidak perlu membuat usaha yang ambisius untuk memetik manfaat dari pendidikan berbasis lingkungan ini. Kita dapat mengambil langkah kecil, mengalami kegembiraan ketika membangun jembatan antar ruang kelas kita dan alam.